kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk maju ke depan mempersilahkan teman-temannya berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Nah, di sini saya mau bertanya sama anak kelas 4, siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oh, alhamdulillah semuanya masuk. Nah, yang anak kelas 5? Semuanya juga sudah masuk semua, alhamdulillah ya, tidak ada yang izin. Nah, kemudian di sini guru akan menjelaskan kalau kelas 5 digabung dengan kelas 4 karena kebetulan guru kelas 5 yang bernama Pak Huja sedang berhalangan hadir karena ada suatu acara yang mendadak. Tidak apa-apa ya anak-anak, dengan adanya pembelajaran kelas rangkap ini diharapkan antar kelas yaitu kelas 5 dan kelas 4 saling bersahabat dan saling mengenal satu sama lain, serta pembelajaran akan lebih kondusif meskipun ada satu guru yang tidak hadir di sekolah. Nah, di sini sebelum mulai pembelajaran, saya mau bertanya dulu sama anak-anak kelas 4. Sebutkan satu nama pahlawan yang ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sebutkan salah satu sikap yang dimiliki oleh pahlawan tersebut. Oke, betul sekali. Rela berkorban, berani, dan pantang menyerah adalah salah satu sikap dari pahlawan. Nah, kemudian saya mau bertanya sama anak-anak kelas 5. Kalian tahu hewan apa yang makan rumput? Ya, betul. Jadi yang makan rumput ada sapi, kambing, kerbau, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan apa yang makan biji-bijian? Ya, betul sekali, ada itu ya, binatang tupai dan juga burung pipit yang sering makan padi di sawah, itu salah satu contoh hewan yang makan biji-bijian. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, di kelas 4 saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu supaya siswa bisa mengetahui informasi penting yang ada pada bacaan tentang Bala Putra Dewa. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajaran pada hari ini supaya siswa bisa mengelompokkan dua macam makanan hewan, yakni tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, sebelum melanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini, marilah kelas 4 maupun kelas 5 buku temanya dikeluarkan ya. Nah, untuk pelajaran kita, silahkan anak kelas 4 dulu ya, sedangkan anak kelas 5 boleh dibaca buku temanya di halaman 30, yakni tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sedangkan untuk anak kelas 4, silahkan juga dibuka buku temanya di halaman 29, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sembari anak kelas 5 membaca materi tersebut, saya akan menjelaskan sebentar anak kelas 4. Silakan anak-anak dibuka, itu ada bacaan tentang Raja Bala Putra Dewa. Nah, Bu Guru menerangkan sekilas, jadi Raja Bala Putra Dewa ini adalah seorang raja dari kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Kemudian Raja Bala Putra Dewa ini mengantarkan kerajaan Sriwijaya tersebut mencapai puncak kejayaannya, yaitu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan, yaitu dengan dibangunnya armada laut yang sangat kuat sehingga pedagang-pedagang yang singgah di sana merasa aman. Setelah itu juga perkembangan ekonominya sangat pesat melalui pajak dan juga upeti yang dibayarkan dari para pedagang itu. Nah, Raja Bala Putra Dewa ini juga termasuk raja yang pemberani, rela berkorban demi rakyatnya, dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi dengan Raja Bala Putra Dewa bersikap seperti itu, rakyat di kerajaan Sriwijaya menjadi rakyat yang makmur, rakyat yang aman, dan rakyat yang sejahtera. Untuk lebih jelasnya, silakan sambil dibaca di halaman 29 itu ya anak-anak. Nah, kemudian setiap kelompok, satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang yang kemarin sudah dibagi seperti biasa ya anak-anak, akan guru berikan satu LK, lembar kerja kelompok. Nah, di sini ada 4 pertanyaan, silakan sembari kelompok di kelas 4 mengerjakan LK ini, saya akan melanjutkan pembelajaran ke kelas 5.
Baik, untuk anak kelas 5, tadi kalian sudah membacakan di tema 5, subtema 1 pembelajaran ketiga, yakni tentang makanan-makanan hewan. Nah, di sini guru mau menjelaskan ya dalam bacaan yang kalian baca itu. Jadi, makanan hewan itu ada dua macam, yaitu ada yang berupa tumbuhan seperti ini ya anak-anak, dan juga ada yang berupa hewan lain. Nah, yang pertama guru akan menerangkan yang makan tumbuhan. Jadi hewan yang makan tumbuhan itu adalah hewan-hewan herbivora, namanya herbivora. Adapun bagian-bagian tumbuhan yang biasanya dimakan oleh hewan tersebut meliputi daunnya, batangnya, buahnya, dan juga bijinya. Nah, sekarang ini adalah rusa. Rusa adalah contoh hewan yang memakan tumbuhan bagian daunnya. Di sini juga ada jerapah. Jerapah juga sama anak-anak. Jerapah adalah hewan yang memakan bagian tumbuhan, yaitu daunnya. Sedangkan hewan yang memakan tumbuhan di bagian batangnya itu ada sapi. Sapi biasanya memakan batang tumbuhan, tebu, dan juga jagung. Sedangkan hewan yang memakan bagian buahnya itu biasanya ada burung pemakan buah, dan juga belatung kecil-kecil. Sehingga belatung itu sangat merugikan bagi petani buah. Nah, sedangkan hewan yang biasanya makan dari biji itu ada beberapa, contohnya adalah tupai. Tupai biasanya dia makan biji kenari. Sedangkan ada lagi burung pipit. Burung pipit dia adalah salah satu hewan yang memakan biji padi, sehingga sangat merugikan petani. Nah, selain itu, yang nomor 2 yaitu hewan yang memakan hewan lain. Nah, contohnya di sini ada harimau. Nah, harimau ini memakan hewan lain anak-anak. Hewan apa yang dimakan? Misalnya rusa. Nah, rusa ini juga bisa ya dimakan sama harimau karena rusa itu lebih kecil. Biasanya hewan yang memakan hewan lain, hewannya itu lebih kecil. Jadi syarat dari hewan yang memakan hewan lain adalah hewan yang dimakan itu lebih kecil. Contohnya yang pertama ada katak. Katak itu dia memakan hewan lain, yaitu apa anak? Nyamuk. Kemudian yang kedua ada kucing. Nah, kucing yang ada di rumah-rumah kita itu adalah memakan hewan lain, yaitu ada tikus. Kemudian apalagi ya? Cicak juga bisa dimakan oleh kucing. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang Bu Guru bilang ada elang. Elang itu adalah memakan hewan lain, itu biasanya memakan tikus juga bisa, memakan kelinci juga bisa, memakan ular juga bisa. Nah, untuk anak kelas 5, sembari membaca bacaan tentang jenis-jenis makanan, silakan duduk berkelompok ya anak-anak. Kan tadi sudah Bu Guru bagi setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, setiap kelompok nanti akan Bu Guru kasih LK. Nah, kemarin kan sudah Bu Guru suruh membawa macam-macam binatang atau membawa foto dari binatang masing-masing. Nah, silakan nanti foto binatang tersebut ditempelkan di LK-nya yang ada di pinggir kotak-kotak ini ya anak-anak. Nah, untuk pelajaran kita, silakan anak kelas 4 dulu ya, sedangkan anak kelas 5 boleh dibaca buku temanya di halaman 30, yakni tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sedangkan untuk anak kelas 4, silakan juga dibuka buku temanya di halaman 29, tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sembari anak kelas 5 membaca materi tersebut, saya akan menjelaskan sebentar anak kelas 4. Silakan anak-anak dibuka, itu ada bacaan tentang Raja Bala Putra Dewa. Nah, Bu Guru menerangkan sekilas, jadi Raja Bala Putra Dewa ini adalah seorang raja dari kerajaan Sriwijaya pada tahun 850 Masehi. Kemudian Raja Bala Putra Dewa ini mengantarkan kerajaan Sriwijaya tersebut mencapai puncak kejayaannya, yaitu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan, yaitu dengan dibangunnya armada laut yang sangat kuat sehingga pedagang-pedagang yang singgah di sana merasa aman. Setelah itu juga perkembangan ekonominya sangat pesat melalui pajak dan juga upeti yang dibayarkan dari para pedagang itu. Nah, Raja Bala Putra Dewa ini juga termasuk raja yang pemberani, rela berkorban demi rakyatnya, dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Jadi dengan Raja Bala Putra Dewa bersikap seperti itu, rakyat di kerajaan Sriwijaya menjadi rakyat yang makmur, rakyat yang aman, dan rakyat yang sejahtera. Untuk lebih jelasnya, silakan
sambil dibaca di halaman 29 itu ya anak-anak. Nah, kemudian setiap kelompok, satu kelompok nanti terdiri dari 4 orang yang kemarin sudah dibagi seperti biasa ya anak-anak, akan guru berikan satu LK, lembar kerja kelompok. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Silakan sembari kelompok di kelas 4 mengerjakan LK ini, saya akan melanjutkan pembelajaran ke kelas 5. Sudah, Pak? Baik, untuk anak kelas 5, tadi kalian sudah membacakan di tema 5, subtema 1 pembelajaran ketiga, yakni tentang makanan-makanan hewan. Nah, di sini guru mau menjelaskan ya dalam bacaan yang kalian baca itu. Jadi, makanan hewan itu ada 2 macam, yaitu ada yang berupa tumbuhan seperti ini ya anak-anak, dan juga ada yang berupa hewan lain. Nah, yang pertama guru akan menerangkan yang makan tumbuhan. Jadi hewan yang makan tumbuhan itu adalah hewan-hewan herbivora, namanya herbivora. Adapun bagian-bagian tumbuhan yang biasanya dimakan oleh hewan tersebut meliputi daunnya, batangnya, buahnya, dan juga bijinya. Nah, sekarang ini adalah rusa. Rusa adalah contoh hewan yang memakan tumbuhan bagian daunnya. Di sini juga ada jerapah. Jerapah juga sama anak-anak. Jerapah adalah hewan yang memakan bagian tumbuhan, yaitu daunnya. Sedangkan hewan yang memakan tumbuhan di bagian batangnya itu ada sapi. Sapi biasanya memakan batang tumbuhan, tebu, dan juga jagung. Sedangkan hewan yang memakan bagian buahnya itu biasanya ada burung pemakan buah, dan juga belatung kecil-kecil. Sehingga belatung itu sangat merugikan bagi petani buah. Nah, sedangkan hewan yang biasanya makan dari biji itu ada beberapa, contohnya adalah tupai. Tupai biasanya dia makan biji kenari. Sedangkan ada lagi burung pipit. Burung pipit dia adalah salah satu hewan yang memakan biji padi, sehingga sangat merugikan petani. Nah, selain itu, yang nomor 2 yaitu hewan yang memakan hewan lain. Nah, contohnya di sini ada harimau. Nah, harimau ini memakan hewan lain anak-anak. Hewan apa yang dimakan? Misalnya rusa. Nah, rusa ini juga bisa ya dimakan sama harimau karena rusa itu lebih kecil. Biasanya hewan yang memakan hewan lain, hewannya itu lebih kecil. Jadi syarat dari hewan yang memakan hewan lain adalah hewan yang dimakan itu lebih kecil. Contohnya yang pertama ada katak. Katak itu dia memakan hewan lain, yaitu apa anak? Nyamuk. Kemudian yang kedua ada kucing. Nah, kucing yang ada di rumah-rumah kita itu adalah memakan hewan lain, yaitu ada tikus. Kemudian apalagi ya? Cicak juga bisa dimakan oleh kucing. Kemudian yang ketiga tadi seperti yang Bu Guru bilang ada elang. Elang itu adalah memakan hewan lain, yaitu biasanya memakan tikus juga bisa, memakan kelinci juga bisa, memakan ular juga bisa. Nah, untuk anak kelas 5, sembari membaca bacaan tentang jenis-jenis makanan, silakan duduk berkelompok ya anak-anak. Kan tadi sudah Bu Guru bagi setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, setiap kelompok nanti akan Bu Guru kasih LK. Nah, kemarin kan sudah Bu Guru suruh membawa macam-macam binatang atau membawa foto dari binatang masing-masing. Nah, silakan nanti foto binatang tersebut ditempelkan di LK-nya yang ada di pinggir kotak-kotak ini ya anak-anak. Sudah, Pak? Nah, kita kembali menunggu anak kelas 5 yang mengerjakan lembar kerja berkelompok. Saya akan menuju ke kelas 4. Nah, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, silakan urut ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, terima kasih, hasil diskusinya sangat baik dan bagus sekali. Bu Guru bangga karena kalian sudah paham materi yang kalian diskusikan hari ini. Nah, Bu Guru akan memberikan soal kuis ya anak-anak. Nah, ini nanti Bu Guru bagi 1 orang 1. Jadi kalian mengerjakannya per individu bukan per kelompok. Nah, silakan dibagi ya ketua kelas. Nah, sembari kelas 4 mengerjakan kuis yang saya berikan, saya akan menuju ke kelas 5. Nah, silakan kelas 5 yang sudah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusinya per kelompok ya. Sekarang kelas 5 mulai dari kelompok
kelompok 4 dulu, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 terakhir. Silakan. Nah, terima kasih kelas 5. Presentasinya bagus sekali dan lengkap materinya yang dipresentasikan hari ini. Nah, setelah presentasi anak kelas 5, Bu Guru kasih kuis juga ya anak-anak. Nah, ini kuisnya per individu, jadi satu orang mengerjakan satu lembar. Silahkan nanti untuk ketua kelas dibagi per orang ya kuisnya. Sembari menunggu hasil kuis dari kelas 5, Bu Guru akan mengumpulkan kuis dari kelas 4. Nah, terima kasih atas kelas 4 yang sudah mengerjakan kuisnya dengan baik sekali. Nah, di sini setelah Bu Guru rekap, nah ada satu kelompok yang ternyata itu nilainya 100 semua dan presentasinya juga bagus sekali. Nah, saya beri apresiasi kepada kelompok 3. Tepuk tangan anak-anak. Nah, untuk kelompok 3 silakan mendapat reward dari Bu Evi berupa ballpoint. Nanti dibagi satu kelompok ya, satu-satu anak-anak. Nah, kemudian Bu Guru akan pindah ke kelas 5. Silakan dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Ya, terima kasih. Nah, setelah Bu Guru nilai, ternyata hasil dari kelompok 5 sangat bagus sekali. Hampir semuanya mendapatkan nilai 100. Namun Bu Guru di sini akan memilih satu kelompok yang nilainya paling bagus dan presentasinya juga paling bagus. Saya akan beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, untuk kelas 5, kelompok 1 yang sudah mendapatkan nilai terbaik dan juga presentasi yang terbaik, Bu Guru memberikan reward, yaitu 4 buah ballpoint. Silahkan nanti untuk ketua kelompoknya dibagi masing-masing anak satu ballpoint ya anak. Kita beri aplaus untuk kelas 4 dan kelas 5 pagi hari ini karena sudah semangat dan sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang Bu Guru akan menyimpulkan ya anak-anak. Jadi pada pembelajaran hari ini untuk kelas 4 kalian sudah bisa mengetahui informasi-informasi yang terdapat dari bacaan Bala Putra Dewa. Dan kelas 5 kalian sudah mengetahui ada 2 macam makanan yang dimakan oleh hewan, yaitu berupa tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, untuk tugas di rumah silakan kalian membaca selanjutnya, yaitu tema 5, subtema 1 pembelajaran ketiga untuk kelas 4, dan untuk kelas 5 tema 5, subtema 1 pembelajaran kelima. Silahkan nanti dibaca di rumah. Adapun untuk tugasnya kalian untuk kelas 4 nanti bisa mengerjakan halaman 31, dan untuk kelas 5 nanti kalian bisa mengerjakan halaman 35. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah ketua kelas maju ke depan untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai.